Selamat datang di Mimpi Bermakna. Sebelum kita mulai menjelajahi era baru ini, coba beritahu, kamu sedang mendengarkan dari mana dan jam berapa saat ini. Sekarang, rasakan udara itu. Kamu berdiri di dasar lubang tambang batu bara yang gelap dan dingin. Tahun ini, 1765. Kamu merasa lembab, bukan hanya udara yang basah, tapi juga lumpur di bawah sepatu botmu. Air adalah musuh abadi di tempat ini. Ia merembes melalui celah, menetes dari langit-langit batu, dan berkumpul di parit-parit. Rasanya seperti bumi itu sendiri yang menangis, dan tangisan itu mengancam akan menenggelamkanmu. Kamu mendengar bunyi mesin di atas. Bunyi itu lambat, berat, dan menyakitkan. Itu adalah mesin uap awal, raksasa besi yang dirancang untuk satu tujuan, memompa air keluar. Setiap kali piston naik, kamu merasakan getaran lemah yang menjanjikan keselamatan sementara. Tapi kamu juga tahu, setiap siklus gerakan itu memakan batu bara dalam jumlah yang mengerikan. Mesin itu, sang penolong, sebenarnya adalah pemboros energi yang rakus. Kamu menyaksikan bagaimana operator harus menyemprotkan air dingin langsung ke dalam silinder raksasa itu. Uap panas bertemu dingin, menciptakan kevakuman, dan menghasilkan tenaga. Tapi perhatikan, untuk siklus berikutnya, silinder itu harus dipanaskan lagi dari nol. Panas berharga yang dihasilkan dari membakar gunung-gunung batu bara terbuang sia-sia hanya untuk memanaskan kembali logam yang baru saja didinginkan. Efisiensi mesin itu mungkin hanya 2%. Tambang-tambang di seluruh Inggris tenggelam lebih cepat daripada kemampuan mesin Newcomen untuk mengeringkannya. Kamu melihat keputusasaan di wajah para pekerja. Semakin dalam kamu menggali untuk mendapatkan kekayaan bumi, semakin besar risiko kamu kehilangan segalanya karena air yang tak terhindarkan. Lalu, kamu melihat seorang pria yang bukan operator mesin biasa. Dia adalah James Watt, seorang pembuat instrumen yang teliti. Ia tidak menerima pemborosan itu sebagai takdir. Kamu melihat matanya menyipit saat dia mengamati uap yang menghilang, mencatat setiap detail pemanasan dan pendinginan yang boros itu. Dia tidak hanya melihat mesin, dia melihat hukum fisika yang dilanggar. Ia mulai bereksperimen, menguji model-model kecil, dan merasa frustrasi atas kebuntuan yang sama. Panas yang terbuang, selalu panas yang terbuang. Kemudian, datanglah momen eureka itu. Kamu membayangkan dirimu berjalan sendirian di lapangan golf yang tenang di Glasgow, pikiranmu dipenuhi uap, panas, dan air dingin. Tiba-tiba, seperti sambaran petir yang jernih, realisasi itu datang, jika masalahnya adalah pendinginan yang membuang panas silinder, mengapa tidak memindahkan proses pendinginan itu ke wadah yang terpisah? Silinder utama harus selalu panas. Kondensasi harus terjadi di dalam ruang terpisah, sebuah kondensor yang selalu dingin. Kamu merasakan lonjakan listrik dalam pikiran Watt. Ini adalah solusi yang begitu sederhana dan begitu radikal. Kamu melihatnya bergegas kembali ke bengkel. Sketsa kasar memenuhi selembar kertas, tabung kecil yang terhubung ke silinder besar. Dengan memisahkan kondensor, mesin Watt tidak perlu memanaskan dan mendinginkan seluruh tubuhnya secara berulang. Panasnya dipertahankan, konsumsi batu bara langsung anjlok. Seketika, mesin itu menjadi jauh lebih efisien. Ia bernapas dengan elegan, bukan terengah-engah. Kamu melihat hasilnya beberapa tahun kemudian, mesin Watt bukan lagi hanya untuk tambang, tapi jantung yang memompa di pabrik tekstil yang baru. Roda-roda berputar tanpa henti. Tenaga uap kini bisa menggerakkan ribuan alat tenun. Dunia tidak lagi bergantung pada kincir air atau otot kuda. Inovasi sederhana ini, lahir dari obsesi seorang pria terhadap panas yang terbuang, kini mengubah peta peradaban. Ia menciptakan tenaga yang tak terbatas untuk revolusi industri. Kamu melihat masa depan di mana lokomotif uap melaju melintasi benua, dan kapal-kapal besi menentang ombak lautan. Kamu berdiri di depan raksasa uap itu, kulitmu terasa panas dan lembab karena uap yang dilepaskan dengan keras. Ini bukan mesin yang halus, ini adalah monster yang menggerutu. Dengarkan bunyinya, asteris klotak, desis, hembusan besar. Kamu bisa mencium bau minyak kental dan arang yang terbakar, aroma industri yang baru lahir. Mesin ini, sebuah model Newcomen yang tua, bekerja dengan irama yang lambat,
seperti detak jantung purba yang kesulitan untuk berdenyut. Kamu melihat lengan balok kayu raksasa, yang terentang seperti lengan yang kelelahan, perlahan-lahan naik dan turun, menarik air dari perut bumi. Setiap gerakan adalah perjuangan. Kamu mengamati operator, wajahnya berlumuran jelaga. Ia harus membuka katup uap dengan tangan. Lalu, beberapa saat kemudian, ia harus menyuntikkan air dingin. Ini adalah pekerjaan yang menuntut ketepatan waktu, dan yang paling penting, kesabaran yang tak ada habisnya. Perhatikan saat uap panas masuk ke dalam silinder logam besar. Panasnya terasa begitu dekat, kamu bisa merasakan radiasinya di wajahmu. Kemudian, dengan tindakan yang disengaja, air dingin disuntikkan. Asteris sesh, kamu mendengar suara uap yang langsung runtuh menjadi air, menciptakan kevakuman yang kuat. Tekanan atmosfer mendorong piston ke bawah. Itulah momen ketika kerja dilakukan, tenaga yang menarik air dari dasar tambang. Namun, di sini letak kesia-siaannya, disinilah keputusasaan mulai terasa. Kamu melihat silinder itu menjadi dingin mendadak karena air yang disemprotkan. Seluruh tubuh mesin itu, logam masif itu, baru saja kehilangan suhu tingginya. Dan untuk mendapatkan siklus berikutnya, kamu harus memanaskan kembali seluruh benda itu dari awal. Kamu melihat tumpukan batu bara di dekatnya. Tumpukan itu menyusut dengan kecepatan yang memusingkan, seolah-olah mesin itu adalah makhluk mitologi yang makan tanpa henti. Melihatnya bekerja, kamu mulai mengerti, sebagian besar energi yang dihasilkan oleh pembakaran batu bara tidak digunakan untuk memompa air, itu digunakan hanya untuk memanaskan kembali silinder yang baru saja didinginkan. Ini adalah lingkaran setan pemborosan. Kamu membayangkan dirimu sebagai Watt, berdiri di sana, mengamati model yang berulang kali dia perbaiki, namun selalu kembali pada masalah yang sama. Kamu merasakan frustrasinya. Ini seperti mencoba mengisi ember bocor dengan air yang tak kunjung berhenti mendidih. Kamu melihat Watt menyentuh silinder yang panas, lalu yang dingin, mencoba memahami di mana energi itu menghilang. Dia tidak hanya menghitung, dia merasakan pemborosan itu secara fisik. Dia tahu harus ada cara yang lebih cerdas, sebuah jalan keluar dari simfoni kesia-siaan yang berulang ini. Lalu, kamu ingat momen pencerahan itu, jika panas adalah nyawa mesin, mengapa harus dibunuh dan dihidupkan kembali setiap detiknya? Kamu membayangkan dia mengambil tabung kecil, menghubungkannya ke silinder yang terpisah. Tabung kecil itu, kondensor terpisah. Dalam pandanganmu, tabung itu terlihat sangat kecil, namun ia menyimpan kunci untuk membuka era baru kekuasaan. Silinder utama tetap mendesis panas, siap bekerja. Uap masuk, melakukan tugasnya, dan daripada didinginkan di tempat, ia ditarik ke dalam tabung kecil yang selalu dingin untuk runtuh menjadi air. Proses itu secepat kilat. Kamu melihat mesin versi Watt bergerak sekarang. Iramanya jauh lebih cepat, hampir 2 kali lipat, dan yang paling mengejutkan, tumpukan batu bara di sampingnya menyusut jauh lebih lambat. Mesinnya bernapas dengan ritme yang efisien, bukan terengah-engah. Tenaga yang dilepaskan sangat besar, dan kamu sadar, ini bukan lagi sekadar pompa air. Ini adalah daya kuda, metrik universal baru. Dampak dari penghematan batu bara ini terasa seperti gempa bumi ekonomi. Kini, pabrik-pabrik tidak harus dibangun di sebelah tambang batu bara atau di tepi sungai yang deras. Mereka bisa dibangun di mana saja. Kamu merasakan dorongan, akselerasi sejarah. Ini bukan lagi tentang mengatasi keputusasaan di dasar tambang. Kamu berada di Greenock, Skotlandia, pertengahan abad ke-18. Jangan bayangkan pabrik-pabrik yang menjulang tinggi dulu. Bayangkan udara laut yang dingin menusuk, bercampur dengan bau kayu dan resin dari galangan kapal. Kamu adalah seorang anak yang sakit-sakitan. Tubuhmu seringkali terasa berat dan lemah. Kelemahan ini mungkin membuatmu tidak bisa berlarian di luar dengan anak-anak lain, tetapi justru memaksa matamu untuk fokus pada dunia yang lebih kecil, yang ada di dalam rumah. Kamu duduk di dekat perapian. Kamu tidak mencari kehangatan saja, kamu sedang mengamati. Kamu melihat uap yang naik dari ketel air minum. Uap itu tidak hanya menghilang, ia menari, berkumpul, lalu runtuh menjadi tetesan air dingin di permukaan jendela kaca. Kamu tidak melihat air, kamu melihat perubahan energi. Ayahmu, seorang pembuat kapal dan arsitek,
selalu punya bengkel yang penuh dengan alat-alat, kompas, penggaris, dan potongan-potongan mekanisme yang rumit. Kamu tidak bermain dengan mainan, kamu bermain dengan presisi. Kamu mengambil sepasang jangka, merasakan keseimbangan dinginnya logam di tanganmu. Kamu mencoba mereplikasi bentuk-bentuk yang kamu lihat di sekitar, busur yang sempurna, garis lurus yang membagi ruang. Kamu tidak hanya mengukur, kamu mencari keteraturan di balik kekacauan visual. Kadang-kadang, kamu mengambil ketel teh. Kamu menahan tutupnya. Kamu merasakan getaran yang kuat, tekanan yang tak terlihat, yang mendorong tutup itu ke atas. Rasanya seperti ada makhluk tersembunyi yang mencoba melepaskan diri dari wadah logam itu. Kamu menghitung, berapa lama sampai uap ini mendorong tutupnya, seberapa banyak air yang hilang. Kamu menghabiskan berjam-jam mencoba memahami bagaimana tekanan bekerja, bukan dari buku teks, tetapi dari pengalaman langsung, panas di jari-jarimu, beratnya tutup logam. Ibumu, yang sering mengajarimu matematika, melihat dirimu. Ia tidak memarahi hobimu yang aneh itu. Ia melihat keasyikan yang mendalam, hasrat untuk merobek lapisan permukaan dan melihat bagaimana dunia bekerja di balik layar. Kamu tidak didorong oleh ambisi untuk menjadi seorang insinyur hebat saat itu. Kamu hanya didorong oleh rasa ingin tahu yang tak terpuaskan, sebuah desakan untuk memahami mengapa segala sesuatu bergerak, mengapa uap menari, dan mengapa air mendidih. Kamu menyadari bahwa fokus intens ini, kebutuhan untuk mengukur dan mendefinisikan, adalah hasil langsung dari kelemahan fisikmu. Jika tubuhmu tidak bisa menjelajahi dunia luar, pikiranmu akan menyelam jauh ke dalam dunia internal yang rumit. Beberapa orang melihat uap sebagai kabut yang lewat. Kamu melihatnya sebagai kekuatan yang terperangkap, yang menunggu untuk dimanfaatkan. Kamu merasakan ketenangan yang aneh saat kamu memegang instrumen presisi di tanganmu. Di tengah kelemahan tubuh, ada kekuatan mutlak dalam angka dan geometri. Ada keindahan dalam bagaimana alam semesta diatur oleh aturan-aturan ketat. Inilah masa formatifmu, bukan di universitas, tapi di bengkel yang berbau serbuk gergaji dan di samping ketel teh yang mendidih. Kamu belajar bahwa untuk menguasai kekuatan, pertama-tama kamu harus menghormati detail dan presisi yang memungkinkannya bekerja. Keindahan dari sebuah penemuan seringkali dimulai bukan dari solusi, tetapi dari pertanyaan mendasar, seperti mengapa tutup ketel bergetar begitu keras. Dunia yang dilihat dari mata seorang anak yang sakit-sakitan bisa jadi adalah dunia yang lebih fokus, lebih terperinci, dan pada akhirnya, lebih mudah untuk diubah. Kamu ingat bau itu? Bau minyak pelumas tua, kuningan yang teroksidasi, dan kayu yang dipotong dengan presisi. Itu adalah bau bengkel, rumah keduamu. Masa kecilmu tidak diisi dengan keriangan berlari, melainkan dengan keasyikan tanganmu. Kamu duduk di meja kerjamu, dan di depanmu, terurai mekanisme jam yang rumit. Jam itu tidak rusak, kamu sengaja membongkarnya. Kamu ingin tahu mengapa ia berdetak. Kamu merasakan betapa kecilnya roda gigi itu, seberapa halus roda-roda itu terhubung satu sama lain. Kamu menggunakan pinset kecil, bergerak dengan napas tertahan, memisahkan per dan tuas. Dengarkan baik-baik, ada bunyi klik halus setiap kali dua bagian logam terlepas. Itu adalah suara mengungkap rahasia. Kamu melihat per utama, yang menyimpan energi, menegang. Kamu melihat pegas keseimbangan, yang mengatur irama. Kamu mengagumi bagaimana setiap bagian, meskipun kecil, memiliki peran yang krusial. Jika salah satu roda gigi sedikit bengkok, jika ada satu butir debu, seluruh sistem akan berhenti. Ayahmu, yang terbiasa bekerja dengan balok kayu besar untuk kapal, kadang-kadang melihatmu dengan senyum sabar. Ia tahu bahwa fokusmu pada detail mikroskopis ini adalah cara unikmu untuk berinteraksi dengan dunia. Suatu hari, kamu sedang mencoba merakit kembali sebuah kuadran, alat navigasi yang rumit. Kamu harus memastikan bahwa sudut-sudutnya sempurna. Kamu menggesekkan jarimu di sepanjang tepi instrumen itu, merasakan ketidaksempurnaan yang paling kecil pun. Kamu menyadari, presisi bukanlah kemewahan, itu adalah persyaratan mutlak. Jika kamu ingin mengukur jarak bintang atau waktu yang tepat, toleransi untuk kesalahan adalah nol. Keterampilan yang kamu asah di bengkel ini, kesabaran untuk mengurai kerumitan, mata untuk menemukan ketidaksempurnaan,
dan ketelitian tangan adalah dasar yang tidak kamu sadari akan digunakan untuk merevolusi kekuatan terbesar di dunia. Kamu belajar bahwa mekanisme yang paling kuat sekalipun terdiri dari serangkaian interaksi kecil yang terdefinisi dengan baik. Energi tidak datang dari sihir, ia datang dari pergerakan yang teratur. Ketika kamu akhirnya berhasil merakit kembali jam itu, dan kamu mendengarnya berdetak lagi, ada rasa kepuasan yang mendalam. Bukan karena kamu telah memperbaiki sesuatu yang rusak, tetapi karena kamu telah memahami ritmenya, kamu telah menguasai waktu. Pengalaman ini mengajarkanmu sebuah pelajaran penting, jangan pernah menerima permukaan yang beroperasi dengan baik. Selalu selami dan pahami mesin di bawahnya. Cari tahu di mana gesekan terjadi, di mana energi terbuang. Bayangkan betapa berharganya pelatihan ini saat bertahun-tahun kemudian, kamu dihadapkan pada mesin uap Newcomen yang boros. Kamu tidak hanya melihat raksasa yang bergerak, kamu melihatnya sebagai jam besar yang rusak, di mana silinder utama terus-menerus membuang panas, seperti jam yang terus-menerus menahan pegas utamanya sebelum membiarkannya lepas. Tangan yang ahli dalam mereparasi jam adalah tangan yang sama yang kemudian akan merancang kondensor terpisah. Dalam keheningan fokusmu di masa muda, kamu telah melatih dirimu untuk mendengarkan bisikan inefisiensi. Dan terkadang, untuk menciptakan masa depan yang efisien, kita harus kembali ke masa lalu kita, ke momen-momen saat kita belajar bahwa setiap roda gigi dan setiap detak adalah hal yang penting. Kamu melangkah masuk ke bengkel pembuat instrumen di Glasgow. Udara di sini berat, dipenuhi dengan aroma tajam logam yang baru saja dipotong, debu bubuk gerindra, dan bau asam dari zat pembersih. Kamu mendengar dentingan palu yang berirama di atas landasan kecil, suara kikisan kikir baja pada kuningan yang keras, dan gumaman konsentrasi dari para pekerja di sekitarmu. Sebagai seorang pemuda, kamu mencari tempat untuk belajar, bukan teori yang mengawang, tetapi kerajinan yang membutuhkan tangan terampil. Kamu ingin menguasai material, bukan hanya ide. Kamu mengambil sepotong kuningan, rasanya dingin, keras, dan bandel. Tantangannya adalah mengubah blok kasar ini menjadi kompas navigasi, sebuah alat yang akan menahan ketidakpastian lautan dan tetap menunjukkan utara dengan kesetiaan mutlak. Kamu mulai bekerja dengan kikir, gerakanmu mulanya canggung, tetapi dengan cepat menjadi ritmis. Kamu merasakan perlawanan logam itu di bawah tekananmu. Kamu belajar bahwa presisi tidak dicapai dengan kekuatan, tetapi dengan kontrol yang sabar. Kamu harus memastikan bahwa lensa instrumen optikmu bersih tanpa cacat. Kamu merasakan panas yang berasal dari tungku kecil tempat kamu melelehkan solder untuk menyambungkan dua bagian instrumen. Kamu melihat warna merah membara dari logam cair, sebuah kekuatan yang bisa menghancurkan atau menyatukan, tergantung pada seberapa hati-hati kamu mengendalikannya. Masa magang ini adalah sekolahmu yang sesungguhnya. Kamu tidak hanya belajar cara membuat alat, tetapi kamu belajar tentang ketidaksempurnaan. Kamu melihat bagaimana, meskipun kamu bekerja sehati-hati mungkin, selalu ada toleransi kesalahan yang harus kamu terima. Kamu tidak bisa membuat segalanya sempurna, kamu hanya bisa membuatnya cukup baik agar berfungsi dalam parameter yang ketat. Kamu sering berinteraksi dengan para ilmuwan dan profesor dari Universitas Glasgow. Mereka datang ke bengkelmu dengan membawa alat-alat rumit yang membutuhkan perbaikan, teleskop yang tidak sejajar, kuadran yang rusak, model mesin fisika yang tidak bekerja. Mereka membawa masalah teori, dan kamu memberikan solusi praktis. Suatu hari, seorang profesor menyerahkan model mesin uap Newcomen yang kecil. Model itu seharusnya mendemonstrasikan prinsip daya uap, tetapi ia tidak mau bekerja. Kamu mengambil model itu, merasakan dinginnya besi kornya. Kamu mulai membongkarnya, menggunakan keterampilan yang kamu pelajari dari membongkar jam dan teleskop. Disinilah benih obsesi itu ditanam. Kamu mengamati setiap katup, setiap sendi. Kamu melihat celah kecil di piston yang membuat uap bocor. Kamu menyadari betapa kasarnya desain dan pembuatannya. Tidak ada keanggunan presisi seperti pada instrumen navigasi yang kamu buat. Ketika kamu menyalakan model itu, kamu melihatnya berjuang. Kamu melihat uap yang seharusnya menghasilkan tenaga malah melarikan diri atau membuang panas. Kamu merasakan panas yang intens dari silinder, dan kamu mencium bau air dingin yang langsung disuntikkan. Kamu tidak hanya melihat mesin yang rusak.
Kamu melihat mesin yang sangat tidak efisien, membuang lebih banyak energi daripada yang dihasilkannya. Bengkel ini, dengan standar presisinya yang tinggi, telah mempersiapkanmu untuk tidak menoleransi inefisiensi itu. Kamu belajar bahwa kegagalan sebuah mesin seringkali bukanlah kegagalan ide, tetapi kegagalan material atau eksekusi. Dan kamu, sebagai pembuat instrumen, memiliki kemampuan untuk mengatasi kegagalan itu. Refleksi sederhana muncul di benakmu, jika kamu bisa menuntut kesempurnaan pada benda sekecil kompas, mengapa tidak menuntut efisiensi pada mesin yang seharusnya mengubah dunia? Inilah momen ketika kerajinan tangan bertemu dengan revolusi daya. Kamu memegang mikrometer di tanganmu, alat kecil yang memungkinkanmu mengukur pecahan inci yang hampir tidak terlihat. Di bengkel ini, alatmu adalah perpanjangan dari matamu dan keakuratanmu adalah mata uangmu. Kamu ingat betapa frustrasinya saat mencoba mencocokkan dua potongan kuningan. Kamu mengikir, mengukur, mengikir lagi, hanya untuk menemukan bahwa masih ada celah mikroskopis, ruang untuk kebocoran, ruang untuk kesalahan. Kamu belajar bahwa tidak peduli seberapa keras kamu berusaha, selalu ada perbedaan antara model ideal di pikiranmu dan kenyataan material yang bandel. Suara gerindra dan gosokan logam adalah latar belakang konstanmu. Kamu berinteraksi dengan para akademisi, orang-orang yang memahami teori fluida dan termodinamika secara abstrak. Mereka bisa menjelaskan konsep, tetapi mereka tidak tahu cara membuat katup yang tidak akan bocor dalam tekanan tinggi, atau lensa teleskop yang sejajar sempurna di bawah tekanan gravitasi. Kamu melihat ironi itu, mereka memiliki pengetahuan, tetapi kamu memiliki kerajinan. Dan dalam dunia nyata, kerajinan yang presisi seringkali lebih kuat daripada teori yang elegan. Saat kamu memperbaiki model mesin uap yang rusak itu, kamu tidak hanya melihat celah, kamu melihat ketidaksempurnaan teknik abad itu. Silinder besi cor diproduksi dengan kasar, tidak bulat sempurna. Piston tidak menutup rapat. Setiap kekurangan kecil ini berarti uap yang berharga akan melarikan diri. Uap yang bocor, panas yang hilang, tenaga yang terbuang. Kamu menyentuh piston model itu. Rasanya kasar di bawah ujung jarimu. Kamu berpikir, bagaimana mungkin mesin yang begitu penting, yang menelan begitu banyak batu bara, dibuat dengan standar yang begitu rendah? Kecewa, kamu mulai mencari jawaban yang lebih dalam, melampaui keahlianmu sebagai pembuat instrumen. Kamu tidak hanya ingin memperbaiki kebocoran, kamu ingin tahu mengapa kebocoran itu sangat merusak. Kamu mulai membaca. Kamu mendalami karya-karya tentang panas laten dan tekanan uap. Kamu berusaha menjembatani jurang antara tanganmu yang ahli dan pikiran para ilmuwan. Kamu duduk sendirian di bengkel yang sepi setelah jam kerja, dikelilingi oleh sketsa dan catatan yang penuh dengan angka-angka. Kamu mencoba menghitung energi yang hilang. Kamu menyadari bahwa jumlah panas yang dibutuhkan untuk mengubah air menjadi uap adalah jumlah energi yang sangat besar, panas laten, yang tidak terdeteksi oleh termometer sederhana. Dan mesin Newcomen, setiap siklusnya, harus membuang panas laten yang tak ternilai ini ke lingkungan. Kamu merasakan beban dari energi yang terbuang itu. Itu bukan sekadar masalah teknik, itu adalah masalah mendasar fisika. Kamu menyadari bahwa alat yang kamu buat, bahkan termometer terbaik, tidak bisa sepenuhnya mengungkapkan tragedi energi yang terjadi di dalam silinder mesin itu. Disinilah peranmu berubah dari seorang mekanik menjadi seorang penemu. Kamu tahu bahwa untuk mengatasi inefisiensi ini, kamu tidak bisa hanya menambal kebocoran. Kamu harus mendesain ulang sistem dari nol, dengan pemahaman yang lebih dalam tentang energi itu sendiri. Momen kebenaran itu adalah ketika kamu menyadari bahwa keterampilanmu dalam presisi harus dipadukan dengan pemahamanmu tentang ilmu pengetahuan. Kamu harus menciptakan sesuatu yang menghormati baik fisika panas maupun kebutuhan praktis untuk ketepatan mekanis. Ini adalah kombinasi yang akan melepaskan potensi tak terbatas dari uap. Kamu sekarang berjalan di koridor-koridor batu tua Universitas Glasgow. Di luar tembok bengkelmu yang berbau logam, di sini, kamu mencium bau kertas tua, tinta, dan debu pengetahuan. Ini adalah pusat pencerahan Skotlandia. Meskipun kamu bukan seorang akademisi, bengkelmu adalah tempat singgah bagi setiap pikiran cerdas di kampus. Para profesor datang kepadamu karena kamu adalah satu-satunya yang bisa mewujudkan ide-ide mereka menjadi instrumen nyata.
Kamu merasa terstimulasi oleh percakapan-percakapan itu. Kamu mendengar tentang gravitasi, tentang listrik, tentang kimia yang baru lahir. Rasanya seperti setiap sudut ruangan dipenuhi dengan energi intelektual yang siap meledak. Kamu ingat bertemu dengan Joseph Black, seorang profesor kimia yang tenang dan cerdas. Dia adalah orang yang serius tentang panas. Kamu berdiri di samping Black saat dia menjelaskan konsepnya tentang panas laten asteris. Kamu mendengar istilah itu, dan meskipun konsepnya rumit, kamu langsung merasakannya secara intuitif. Black menjelaskan bahwa sejumlah besar energi panas bisa disembunyikan, disimpan, di dalam uap tanpa meningkatkan suhunya. Panas itu tidak hilang, ia tersembunyi, laten. Kamu merenungkan ini. Panas laten, itu menjelaskan mengapa butuh begitu banyak batu bara untuk mendidihkan air, dan mengapa air mendidih tidak menjadi lebih panas tidak peduli seberapa keras kamu memasak. Semua energi tambahan itu tersimpan dalam uap. Sekarang, kembali ke model mesin uap yang kamu perbaiki. Kamu melihatnya dengan lensa yang sama sekali baru. Kamu melihat uap panas yang masuk ke silinder. Uap itu membawa serta panas laten yang tak terukur. Ketika air dingin disuntikkan, uap itu runtuh, tetapi ia tidak hanya menjadi air, ia melepaskan kembali semua panas laten yang tersimpan itu. Dan panas itulah yang harus diserap oleh silinder dan air yang baru disuntikkan. Kamu menyentuh model mesin itu lagi. Sekarang kamu merasakan bukan hanya panas fisik, tetapi juga jumlah energi yang terpaksa dibuang setiap kali siklus pendinginan terjadi. Rasa frustrasimu berubah menjadi pemahaman yang jelas. Masalah Newcomen bukan hanya masalah kebocoran mekanis, itu adalah bencana termodinamika. Mesin itu membuang energi panas laten yang bernilai emas, hanya untuk mendinginkan dinding silinder yang harus segera dipanaskan kembali. Kamu menyadari bahwa kunci efisiensi bukanlah membuat silinder lebih rapat, melainkan mencegah silinder itu sendiri menjadi dingin. Kamu mulai berinteraksi lebih erat dengan Black, meminta data, menguji air, dan mengukur titik didih. Kamu menjadi jembatan antara laboratorium teoritis dan bengkel praktis. Kamu menggunakan keahlian presisimu untuk mengukur fenomena fisik yang abstrak. Kamu melihat bagaimana sebuah ide, yang disampaikan di tengah hiruk-pikuk percakapan akademis, bisa menjadi katalisator bagi revolusi. Kamu tidak menemukan panas laten, tetapi kamu adalah orang pertama yang benar-benar memahami implikasinya bagi mesin. Kejeniusan sejati seringkali terletak pada kemampuan untuk mengambil ide teoritis yang elegan dan menerjemahkannya menjadi sesuatu yang konkret, sesuatu yang mendesis dan bergerak. Kamu merasakan dorongan untuk menyelesaikan masalah ini, sebuah desakan yang muncul dari perpaduan kecerdasan akademis dan keterampilan kerajinanmu yang terasah. Kini, kamu siap untuk bertindak, bukan hanya berpikir. Kamu memegang model mesin uap Newcomen itu di bengkelmu. Model itu seharusnya menjadi alat pendidikan, tetapi ia lebih menyerupai alat penyiksaan. Mesin itu menolak untuk bekerja dengan benar. Kamu mendengarkan bunyi gerutuan logam saat kamu mencoba menyalakannya. Ada desisan kecil yang konstan, bukan dari uap yang bekerja, melainkan dari uap yang lolos melalui segel yang buruk. Rasanya seperti mendengarkan napas yang bocor dari paru-paru. Kamu bisa mencium bau uap yang memuakkan dan air panas. Kamu memanaskan ketel kecil. Uap dihasilkan. Kemudian, dengan hati-hati kamu membiarkan uap masuk ke silinder kecil itu. Kamu melihat piston naik. Semuanya baik. Lalu, kamu menyuntikkan air dingin, dan kamu merasakan ketegangan yang mendadak. Piston turun, menghasilkan sedikit tenaga yang dibutuhkan. Tapi perhatikan, kamu harus menunggu. Kamu harus menunggu cukup lama bagi silinder besi cor itu untuk memanas lagi, untuk uap baru agar dapat menempati ruang itu tanpa langsung runtuh. Kamu merasakan silinder itu, dan suhunya berubah drastis antara siklus kerja. Panas, dingin, panas, dingin. Siklus termal yang brutal ini adalah inti dari inefisiensi. Kamu mulai menghitung. Kamu tidak hanya menghitung siklus, tetapi juga jumlah air yang kamu butuhkan untuk kondensasi, dan volume air yang kamu butuhkan untuk mengisi ulang ketel. Kamu melihat perbandingan yang mencolok, untuk setiap satu unit energi yang diubah menjadi kerja, kamu harus menggunakan puluhan unit energi hanya untuk memanaskan kembali logam. Ini seperti kamu mencoba mendayung perahu,
tetapi setiap kali kamu mendayung, kamu harus membuang sebagian besar air perahu itu dan mengisi ulang yang baru, berulang kali. Kamu ingat pelajaranmu tentang panas laten dari Profesor Black. Panas laten itu, energi yang disembunyikan dalam uap, adalah kunci yang hilang. Saat air dingin menghantam uap, panas laten yang dilepaskan tidak hanya menciptakan kevakuman, ia juga harus diserap oleh dinding silinder yang dingin. Silinder itu, karena masanya yang besar, menjadi penyerap panas yang rakus. Ini adalah pemborosan yang tidak disengaja. Desainer asli Newcomen tidak tahu tentang panas laten. Mereka hanya melihat efek mekanis, vakum. Mereka tidak bisa melihat pengorbanan energi di balik tirai uap. Kamu menekan tanganmu ke silinder yang baru saja menjadi dingin. Kamu merasakan dingin yang menyerap, dan kamu tahu, setiap kali dingin itu merayap, ia mencuri kekayaan dari tambang. Kamu menyadari bahwa mesin uap Newcomen hanyalah mekanisme pembakaran batu bara yang sangat mahal. Ia bukan mesin yang memanfaatkan energi, ia adalah mesin yang membuang panas. Kamu mulai membuat sketsa. Pertama, hanya garis-garis kasar. Bagaimana jika silinder ini tidak pernah didinginkan? Bagaimana jika ia selalu dibiarkan panas? Jika uap harus runtuh, ia harus pergi ke tempat lain yang secara permanen dingin. Ide itu, kondensor terpisah, perlahan-lahan mulai terbentuk di benakmu. Ini bukan hanya perbaikan, ini adalah perubahan filosofis. Itu berarti mengakhiri siklus panas dingin yang merusak. Itu berarti menghormati hukum-hukum panas laten yang baru saja kamu pelajari. Kamu merasakan antusiasme yang membara. Solusinya, meskipun membutuhkan desain yang presisi, secara konseptual sangat murni. Kamu akan memberikan mesin uap itu paru-paru terpisah, satu untuk uap, satu untuk nafas dingin. Saat kamu melihat model Newcomen yang terus berjuang, kamu merasakan gelombang kasihan dan determinasi. Kamu akan menghentikan penderitaannya dan menggantinya dengan kekuatan yang efisien. Inilah saat kamu melangkah keluar dari peranmu sebagai perbaikan alat dan masuk ke dalam peran pencipta. Musim semi 1765. Kamu sedang berjalan di pinggir kolam yang tenang, mencoba melupakan kebisingan tambang, tetapi bunyi itu tetap bergema di kepalamu. Kamu tidak bisa melepaskan masalah mesin Newcomen itu. Model itu telah kamu perbaiki, tetapi ia masih boros dan lamban. Ia mewakili inefisiensi yang kamu, sebagai pembuat instrumen presisi, anggap menjijikan. Kamu merasakan dinginnya angin Skotlandia di wajahmu, sebuah kontras tajam dengan panas yang seharusnya ditangkap oleh mesin itu. Pikirkan ini, mesin itu menghabiskan lebih dari 3/4 energinya hanya untuk memanaskan kembali dirinya sendiri. Itu adalah pemborosan yang tidak etis, terutama saat tambang-tambang sangat membutuhkan kekuatan. Kamu membayangkan silinder raksasa itu lagi. Kamu melihat uap yang baru dihasilkan, panas laten yang tak ternilai, masuk. Uap itu panas, panas yang membawa kekuatan. Lalu, kamu menyaksikan air dingin disuntikan. Air itu, seperti penjahat yang tiba-tiba, merusak seluruh suasana. Uap runtuh menjadi air, menciptakan kevakuman yang diinginkan, tetapi dengan biaya yang sangat mahal. Kamu merasakan rasa sakit termal, suhu silinder yang menurun secara tiba-tiba. Butuh 1 menit penuh untuk memanaskan kembali massa besi yang tebal itu. Siklus kerja Newcomen adalah siklus kemalasan yang mahal. Kamu ingat, kamu pernah mengukur volume air kondensasi yang kamu butuhkan, dan kamu terkejut. Itu jauh lebih banyak dari yang seharusnya hanya untuk mengisi ruang silinder. Mengapa? Kamu menyadari, berdasarkan perhitunganmu dan pengetahuanmu tentang panas laten, bahwa air dingin itu tidak hanya mengembunkan uap, ia juga harus menyerap panas dari dinding silinder. Kamu melihat dinding itu sebagai pencuri yang rakus. Dinding itu mencuri panas yang seharusnya digunakan untuk dorongan berikutnya. Frustrasi ini memuncak. Kamu tahu masalahnya bukan di piston, bukan di katup. Masalahnya ada pada desain fundamental yang memaksa silinder menjadi panas dan dingin berulang kali. Ini seperti memaksa seseorang untuk berlari maraton sambil terus-menerus berganti pakaian musim dingin dan musim panas. Saat kamu berjalan, pikiranmu terus berputar di antara panas dan dingin. Bagaimana cara memisahkan kedua keadaan ini? Kamu berhenti di samping kolam yang airnya dingin, memandang ke dalam air yang tenang. Panas dan dingin,
kekuatan dan kehampaan. Tiba-tiba, seperti sambaran petir yang jernih di tengah hari yang tenang, ide itu datang. Mengapa membuang air dingin ke dalam silinder? Itu adalah ruangan kerja. Jika uap membutuhkan ruang dingin untuk runtuh, maka berikanlah ruang yang selalu dingin itu. Pisahkan kondensasi dari kerja. Kamu merasakan lonjakan energi. Solusinya, kondensor terpisah adalah kunci untuk melarikan diri dari pemborosan termal. Kamu segera mencari selembar kertas, sebuah sketsa, sebuah tabung kecil, terpisah, terhubung ke silinder kerja melalui katup. Silinder utama tetap panas, dijaga oleh jaket uap. Tabung kecil itu, kondensor, dibiarkan dingin secara permanen. Uap masuk, melakukan tugasnya, dan daripada disemprot air di tempat, ia ditarik ke dalam tabung dingin, runtuh dalam sekejap, dan kevakuman tercipta dengan cepat, tanpa mendinginkan silinder. Kamu merasa seperti kamu telah menemukan cheat code untuk alam semesta. Panas dan kerja diselamatkan. Penemuan ini tidak datang dari keberuntungan, tetapi dari penolakan kerasmu untuk menerima inefisiensi. Kejeniusan Watt terletak pada pemahamannya bahwa jika kamu ingin mesinmu bekerja dengan efisien, kamu harus menguasai bukan hanya mekanik, tetapi juga ilmu tentang panas yang tidak terlihat. Itu adalah momen ketika kerajinan bertemu dengan ilmu pengetahuan, dan hasilnya adalah revolusi. Setelah momen pencerahan di lapangan golf itu, kamu tidak langsung berlari menuju kemuliaan. Sebaliknya, kamu harus menghadapi tantangan baru, mengubah ide murni menjadi mesin yang berfungsi. Kamu kembali ke bengkel, bau minyak dan logam terasa menenangkan, tetapi frustrasi ilmu pengetahuan tetap ada. Ide kondensor terpisah itu brilian, tetapi penerapannya jauh lebih sulit. Kamu mulai membuat model pertama. Kamu membutuhkan silinder yang benar-benar sempurna, dan ini adalah masalah besar. Di abad ke-18, pengecoran besi sangat kasar. Silinder yang kamu dapatkan seringkali tidak bulat sempurna, meninggalkan celah antara piston dan dinding. Kamu merasakan kasar dan tidak meratanya permukaan besi cor itu di tanganmu. Setiap kali kamu mencoba menyalakan modelmu, uap bocor melalui celah-celah itu, merusak kevakuman yang susah payah kamu ciptakan. Kamu tahu bahwa di dalam silinder yang bocor, kondensor terpisah menjadi tidak berguna. Kamu marah, kamu punya solusi fisika, tetapi kamu terhalang oleh keterbatasan metalurgi pada zaman itu. Kamu menghabiskan berbulan-bulan untuk menyegel silinder. Kamu mencoba kulit, kain berminyak, bahkan lilin. Kamu menyentuh dinding silinder yang panas, lalu mengoleskan segel baru, melihatnya menguap atau mengeras terlalu cepat. Kamu menyadari bahwa keahlianmu sebagai pembuat instrumen, menuntut presisi yang tinggi, kini menjadi kutukanmu. Kamu tahu betapa sempurna seharusnya silinder itu, tetapi pabrikan tidak bisa membuatnya. Namun, di tengah kesulitan ini, kamu tidak menyerah pada ide dasarmu. Kamu tahu bahwa konsepnya benar. Panas harus dipisahkan dari dingin. Kamu mulai merancang solusi lain untuk melindungi silinder tetap panas. Kamu membungkusnya dengan lapisan kayu dan isolator lainnya, mencoba membuat jaket uap. Kamu menyentuh jaket uap itu, dan meskipun bagian luarnya hanya hangat, kamu tahu bahwa di dalamnya, silinder kerja tetap berada pada suhu optimal, siap untuk siklus berikutnya. Inovasi seringkali merupakan hasil dari kombinasi ide cemerlang dan keuletan dalam mengatasi masalah praktis. Kamu memiliki ide, dan sekarang kamu harus berjuang melawan material yang bandel. Bertahun-tahun berlalu, dan kamu berjuang dengan kesulitan keuangan. Ide itu terlalu besar untukmu sendiri. Kamu membutuhkan dana, dan yang lebih penting, kamu membutuhkan keahlian teknik untuk memproduksi silinder raksasa yang benar-benar lurus. Kamu melihat sketsamu, garis-garis yang bersih dan ideal, kontras dengan model fisik yang selalu bocor dan tidak efisien. Kamu menyadari bahwa terkadang, seorang penemu membutuhkan seorang partner yang bisa mewujudkan visi. Kamu membutuhkan seseorang dengan kekuatan finansial dan kemampuan manufaktur yang masif. Ketika kamu akhirnya bertemu dengan Matthew Boulton, seorang industrialis dari Birmingham, kamu merasakan harapan. Dia tidak hanya melihat mesin, dia melihat potensi pasar yang tak terbatas. Kamu membawa Boulton ke bengkelmu. Kamu menyalakan model yang bocor itu, dan menjelaskan ide kondensor terpisah.
Kamu tidak menjual mesin itu, kamu menjual efisiensi. Kamu menjual penghematan batu bara. Boulton melihat tekadmu, dan dia melihat keindahan sederhana dari ide itu. Kamu menyadari bahwa jalan menuju revolusi industri tidak hanya dibangun dari penemuan ilmiah, tetapi dari kegigihan untuk mengejar kesempurnaan mekanis, bahkan ketika dunia material menentangnya. Dan penemuan terbesar seringkali baru menjadi kenyataan ketika sang penemu menemukan partner yang percaya pada ide tersebut lebih dari rintangan yang ada. Kamu berada di bengkel yang dingin, hari-hari di Skotlandia terasa suram dan singkat. Kamu sedang mengerjakan model mesin yang kamu yakini akan mengubah segalanya. Kamu mencium bau khas dari logam yang dipanaskan di udara dingin, campuran besi dan uap yang basah. Kamu telah memasang kondensor terpisah, sebuah tabung kecil di samping silinder kerja utama. Silinder kerja utama kamu bungkus dengan kayu, dilapisi dengan uap di antara dinding luarnya, jaket uap, untuk memastikan ia tetap panas. Kamu mengisi ketel kecil, menyalakan api di bawahnya, dan menunggu. Ketel mulai mendesis, uap naik, memenuhi silinder kerja. Kamu merasakan suhu silinder itu, panas, stabil. Sekarang, momen kebenaran. Kamu membuka katup yang menghubungkan silinder panas ke kondensor dingin. Asteris desis, uap itu, alih-alih dilawan oleh air dingin yang membanjiri ruang kerjanya, bergegas ke ruang kecil yang dingin. Kamu mendengar suara runtuhnya uap itu, menciptakan kevakuman yang cepat dan mendalam. Pistonmu bergerak dengan hentakan yang tegas, jauh lebih kuat dan lebih cepat daripada yang pernah dicapai oleh model Newcomen. Kamu menyentuh silinder kerja, asteris panas asteris. Kamu menyentuh kondensor terpisah, asteris dingin asteris. Pemisahan telah berhasil, silinder kerja tidak kehilangan panas berharganya, dan kevakuman tercipta dengan efisien. Ada momen ekstasi yang singkat, tetapi sebagai seorang insinyur, kamu tahu kegembiraan itu harus segera digantikan oleh pengujian yang teliti. Kamu melihat ketelmu, meskipun mesinmu bergerak lebih cepat, jumlah uap yang digunakan jauh lebih sedikit. Kamu telah membuktikan ide di lapangan. Namun, rintangan masih banyak. Kamu mulai melihat masalah baru yang timbul dari presisi yang kamu butuhkan. Kamu menyadari bahwa kondensor terpisah menciptakan masalah baru, udara. Udara, yang selalu terlarut dalam air umpan ketel, kini masuk ke kondensor dan merusak kevakuman. Itu adalah musuh yang tak terlihat. Kamu harus memasang pompa udara kecil untuk secara konstan mengeluarkan air kondensasi dan udara non-kondensasi. Kamu harus menambahkan mekanisme katup yang rumit untuk memastikan semua berjalan dalam irama yang sempurna. Kamu merasakan tekanan untuk membuat bagian-bagian ini bekerja. Kamu menghabiskan berjam-jam mendengarkan bunyi mesin. Kamu belajar membedakan antara desisan uap yang bekerja dan desisan udara yang bocor. Kamu melatih telingamu untuk inefisiensi. Ada malam-malam yang panjang di mana mesinmu akan berfungsi dengan baik selama beberapa siklus, lalu tiba-tiba melambat karena udara yang terperangkap. Kamu merasa frustrasi pada sifat uap yang tidak terlihat dan sulit dikendalikan. Kamu berinteraksi dengan pandai besi lokal, mencoba menjelaskan toleransi presisi yang kamu butuhkan, tetapi mereka hanya bisa membuat pengecoran kasar. Kamu harus berkompromi, menggunakan segel yang tebal untuk menutupi ketidaksempurnaan. Kamu belajar bahwa penemuan besar bukanlah satu momen, eureka, yang ajaib, melainkan serangkaian upaya gigih untuk menghilangkan setiap hambatan kecil. Setiap pompa, setiap katup, setiap segel yang kamu perbaiki adalah langkah yang membawamu lebih dekat ke mesin revolusioner. Keindahan dari proses ini adalah bahwa kamu tidak hanya menciptakan mesin yang lebih baik, kamu menciptakan standar baru untuk presisi teknik. Kamu tahu bahwa untuk mengendalikan kekuatan uap yang masif, kamu harus memiliki ketelitian yang jauh melampaui apa yang dikenal pada zaman itu. Kamu berdiri di samping model mesinmu yang berdecit. Kamu telah memecahkan masalah panas dingin utama, tetapi sekarang, ada musuh baru yang lebih licik, gesekan dan kebocoran mikro. Kamu mencium bau uap manis yang tercampur dengan minyak pelumas. Kamu melihat kondensor terpisah bekerja. Uap masuk, kevakuman tercipta. Hebat, tetapi di setiap siklus, sedikit demi sedikit, udara yang terperangkap dan air yang terkondensasi menumpuk di bagian bawah. Jika udara tidak dikeluarkan, ia akan menentang kevakuman.
Tenaga akan berkurang. Kamu akan kembali ke inefisiensi. Kamu harus merancang pompa udara yang secara konstan menyedot udara dan air dari kondensor. Pompa ini harus bekerja dalam sinkronisasi sempurna dengan gerakan piston utama. Kamu menyaksikan jarum jam berputar, dan kamu merasakan tekanan waktu. Kamu mengamati gerakan pompa udara kecil yang kamu pasang. Bunyinya seperti dengungan rendah yang terburu-buru. Ia harus menarik air dan udara sekaligus, mempertahankan kevakuman yang hampir sempurna di dalam kondensor. Setiap kali pompa itu menarik, kamu merasakan beban energi yang diperlukan. Pompa udara itu sendiri mengkonsumsi tenaga yang baru saja kamu ciptakan. Kamu harus menyeimbangkan kebutuhan akan kevakuman total dengan biaya tenaga yang diperlukan untuk mempertahankannya. Kamu mulai berjuang dengan desain katup. Katup-katup harus terbuka dan menutup pada waktu yang tepat. Kamu harus membuat mekanisme yang secara otomatis mengatur gerakan ini, bukan lagi mengandalkan operator manusia. Kamu mencoret-coret desain pada selembar kertas, tuas, engsel, pemberat. Kamu mencari keanggunan mekanis yang akan memastikan sinkronisasi sempurna. Ini bukan hanya tentang daya, ini tentang kontrol. Lalu, masalah lain muncul, masalah minyak pelumas. Piston yang bergerak cepat harus dilumasi, tetapi uap panas cenderung menghancurkan minyak biasa, meninggalkannya sebagai residu yang lengket. Kamu bereksperimen dengan berbagai campuran, merasakan kekentalan minyak di antara jari-jarimu, berharap menemukan sesuatu yang bisa bertahan dalam kondisi yang ekstrim. Kamu melihat dirimu sebagai seorang seniman yang berjuang melawan sifat dasar material. Kamu sadar bahwa kesempurnaan mesin bukan hanya tentang kondensor, tetapi juga tentang setiap detail kecil yang menjamin kinerja yang konsisten. Kamu harus mengubah ide brilian menjadi kenyataan yang kokoh, yang bisa bekerja tanpa henti di lingkungan tambang yang kotor dan menuntut. Keuletanmu terlihat dari bekas noda minyak di pakaianmu dan garis-garis kelelahan di sekitar matamu. Kamu belajar bahwa penemuan besar menuntut lebih dari sekadar wawasan. Mereka menuntut pengorbanan berulang-ulang untuk mengatasi setiap kegagalan kecil, setiap desisan yang salah, setiap komponen yang macet. Pada akhirnya, kamu menciptakan mesin yang jauh melampaui pompa air Newcomen. Kamu tidak hanya menghemat batu bara, kamu menciptakan mesin yang ritmis, terkontrol, dan yang paling penting, mampu bekerja dengan presisi yang konsisten. Kamu menyadari bahwa kejeniusan adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Dan setiap tetesan keringat yang kamu tumpahkan di bengkel yang dingin ini adalah tenaga yang kini akan menggerakkan seluruh dunia. Ini adalah sore hari Minggu yang tenang di Glasgow. Kamu telah meninggalkan bengkel yang berisik dan memilih berjalan-jalan di sepanjang lapangan golf. Udara yang kamu hirup terasa segar, dingin, dan bersih. Pikiranmu, bagaimanapun, tidak beristirahat. Ia terus berputar-putar di sekitar satu masalah, mesin Newcomen yang boros. Kamu telah mencoba segalanya pada model itu. Kamu telah mengukur uap, kamu telah menghitung panas laten, dan kamu tahu persis berapa banyak energi yang dicuri oleh silinder besi cor yang dingin itu setiap siklus. Kamu ingat Profesor Black pernah berkata, panas adalah energi yang tak terlihat. Dan kamu merasa frustrasi karena energi tak terlihat itu terus menghilang dari mesinmu. Kamu melihat sekelilingmu, pohon-pohon yang telanjang, lapangan yang luas dan basah. Kontras antara alam yang tenang dan kekacauan termal di bengkelmu sangat tajam. Kamu berjalan, dan pikiranmu mengikuti proses itu, uap masuk ke silinder panas. Uap menekan piston, air dingin masuk, uap runtuh, kevakuman tercipta. Piston turun, kerja selesai. Tapi kemudian, silinder itu dingin, dan harus dipanaskan lagi. Kamu merasa seperti kamu terjebak dalam lingkaran setan yang dibuat oleh termodinamika itu sendiri. Tiba-tiba, saat kamu melewati semak-semak, sebuah pikiran melintas di benakmu, secepat kilat. Mengapa air pendingin harus disuntikkan langsung ke ruang kerja? Kamu menghentikan langkahmu. Kamu menarik napas dalam-dalam, merasakan dinginnya udara. Jika silinder utama harus tetap panas untuk siklus uap berikutnya, maka ia tidak boleh didinginkan. Uap harus dipindahkan ke tempat lain untuk dikondensasi. Tiba-tiba, semuanya menjadi jelas, begitu sederhana, begitu murni. Kamu membayangkan silinder utamamu, diselimuti jaket uap agar tetap panas.
Lalu kamu membayangkan sebuah pipa kecil yang menghubungkan silinder itu ke wadah terpisah, sebuah ruang kecil yang selalu dijaga agar tetap dingin. Kamu melihat uap mengalir melalui pipa itu, masuk ke ruang dingin, dan Asteris runtuh dalam sekejap, meninggalkan kevakuman di belakangnya. Kevakuman tercipta tanpa mendinginkan silinder utama. Kamu merasakan lonjakan euforia yang kuat. Ini seperti kamu telah melihat melalui dinding dan memahami rahasia terdalam fisika. Itu bukan hanya peningkatan, itu adalah perubahan paradigma total. Kamu mencari sesuatu untuk menulis. Kamu mengeluarkan pensil dan kertas sketsa kecil dari saku jaketmu. Tanganmu gemetar karena kegembiraan dan kebutuhan mendesak untuk merekam ide ini. Kamu dengan cepat membuat sketsa, silinder besar, pipa kecil, dan wadah terpisah, kondensor. Di sebelahnya, kamu menambahkan pompa kecil untuk mengeluarkan air kondensasi. Ketika kamu melihat gambar itu, kamu tahu itu benar. Kamu telah menemukan cara untuk menghemat 75% batu bara yang sebelumnya terbuang sia-sia. Kamu tidak lagi melihat lapangan golf, kamu melihat cetak biru untuk era industri yang baru. Semua frustrasi dan perhitungan yang melelahkan selama bertahun-tahun kini terbayar hanya dalam satu saat kejelasan yang singkat. Inilah momen ketika James Watt tidak hanya memperbaiki mesin, dia melahirkan mesin modern. Kamu berjalan kembali ke bengkel, langkahmu kini dipenuhi energi, siap untuk bertarung melawan material dan mewujudkan visi yang terlahir di tengah ketenangan hari Minggu. Penemuan sejati seringkali menunggu kita untuk tenang, menjauh dari masalah, agar solusi yang paling jelas dapat muncul. Kamu kembali ke bengkel, di antara perkakas dan model Newcomen yang mengecewakan. Cahaya lampu minyak menyorot sketsa yang kamu buat, dan ide itu kini terlihat nyata, namun rapuh, sebuah janji yang harus diwujudkan. Kamu bisa mencium bau kertas yang baru digambar, dan bau logam yang dingin. Kamu mulai mengubah sketsa menjadi cetak biru yang detail. Sebagai pembuat instrumen yang terampil, kamu tahu bahwa desain harus sempurna. Kamu tidak bisa membiarkan ada celah. Kamu menggambar silinder utama, memberinya mantel isolasi. Kamu menambahkan jaket uap, lapisan di mana uap akan beredar untuk menjaga agar silinder selalu panas, menghemat panas laten yang berharga. Kamu merasakan tekanan di lenganmu saat kamu menggambar garis yang lurus dan tepat untuk kondensor terpisah. Kondensor itu adalah jantung baru mesinmu. Ia harus cukup besar untuk mengkondensasi uap, tetapi tidak terlalu besar sehingga memakan ruang yang tidak perlu. Perhatikan detail penting berikutnya, pompa udara. Kamu harus memastikan bahwa setelah uap runtuh menjadi air, udara yang terlarut di dalamnya, serta air kondensasi itu sendiri, dikeluarkan dari sistem dengan cepat. Kamu merancang pompa kecil, terhubung ke balok utama, yang akan bekerja tanpa henti untuk mempertahankan kevakuman. Kamu merasa seperti sedang membuat peta harta karun yang terkubur adalah efisiensi. Kamu mulai menghitung dimensi dan proporsi. Kamu menerapkan semua yang kamu pelajari dari Profesor Black tentang volume dan tekanan uap. Setiap garis yang kamu tarik di atas kertas adalah perpaduan antara keahlian praktis dan hukum fisika yang baru. Kamu menyadari bahwa kamu telah menciptakan sistem tertutup. Tidak ada udara atmosfer yang harus masuk ke dalam silinder kerja, piston harus digerakkan oleh uap di kedua sisi, memungkinkan dorongan dan tarikan, mesin aksi ganda. Kamu menggambar koneksi piston ke balok keseimbangan, lalu menyadari bahwa mesinmu sekarang dapat menghasilkan putaran melingkar. Mesin Newcomen hanya bisa bergerak naik turun, hanya untuk memompa air. Mesinmu, dengan gerakan terkoordinasi ini, dapat memutar roda, menggerakkan pabrik, dan menjalankan dunia. Senyum tipis muncul di wajahmu. Kamu telah mengubah gerakan linier yang lambat menjadi kekuatan rotasi yang tak terbatas. Saat kamu menyelesaikan cetak birumu, kamu melihat ke seluruh gambar, kondensor terpisah, jaket uap, pompa udara, piston beraksi ganda. Itu jauh lebih rumit daripada Newcomen, tetapi jauh lebih cerdas. Mesin ini membutuhkan presisi yang belum pernah dicapai dalam pengecoran besi. Kamu tahu bahwa rintangan terbesarmu bukanlah ide, tetapi implementasi. Kamu membutuhkan silinder yang dibor sempurna. Kamu merasakan berat tanggung jawab itu. Sketsa di atas meja ini bukan hanya model ilmiah, ini adalah prototipe era baru.
Kamu menutup mata dan membayangkan pabrik-pabrik yang tidak lagi bergantung pada sungai. Kamu membayangkan uap yang tidak lagi berjuang, tetapi bekerja dengan irama yang kuat dan teratur. Visi Watt adalah pelajaran abadi. Terkadang, untuk menciptakan kemajuan terbesar, kamu tidak perlu menemukan kekuatan baru, tetapi cukup menemukan cara yang lebih cerdas untuk menggunakan kekuatan yang sudah kamu miliki, dengan presisi dan penghargaan terhadap hukum alam. Kamu sekarang tidak berada di bengkel yang hangat, melainkan di dapur yang dingin. Cahaya di Greenock redup, dan tahun-tahun setelah penemuan kondensor terpisah terasa seperti mimpi buruk yang panjang. Kamu bisa merasakan dinginnya ubin batu di bawah kakimu, dingin yang menembus tulang. Kamu mencium bau kayu bakar yang sedikit, bukan karena efisiensi, tetapi karena kamu hanya mampu membeli sedikit saja. Ide brilian membutuhkan uang. Paten membutuhkan uang. Eksperimen berulang-ulang membutuhkan uang. Kamu melihat tumpukan surat di meja, sebagian besar adalah tagihan yang belum terbayar atau permintaan mendesak dari kreditor. Kamu merasakan tekanan di dadamu, bukan dari pekerjaan, tetapi dari kehancuran finansial. Kamu memandang istrimu, yang berusaha keras untuk menjaga agar rumah tetap berjalan. Kamu melihat kekhawatiran di matanya, keraguan yang tidak terucapkan. Apakah obsesi pada mesin ini sepadan dengan pengorbanan keluarga? Kamu menghabiskan waktu bertahun-tahun mencoba mewujudkan model yang berfungsi penuh. Setiap kali kamu berpikir kamu sudah selesai, masalah baru muncul, silinder yang tidak rata, katup yang macet, segel yang gagal. Kamu terpaksa mengambil pekerjaan lain untuk bertahan hidup. Kamu tidak lagi hanya seorang pembuat instrumen yang terpelajar. Kamu menjadi surveyor, membangun kanal, mengukur tanah. Kamu merasakan tanah yang becek dan angin yang menusuk, jauh dari kehangatan uap yang kamu impikan. Pekerjaan itu melelahkan, menguras tenagamu, dan yang paling parah, mencuri waktu yang seharusnya kamu gunakan untuk menyempurnakan penemuanmu. Setiap sore kamu pulang, tanganmu kaku karena pekerjaan fisik, dan pikiranmu terlalu lelah untuk berhitung. Kamu merasakan beratnya hutang yang terus menumpuk, seperti air yang menggenang di dasar tambang. Ide yang seharusnya membebaskan dunia dari inefisiensi, kini justru membelenggumu. Kamu ingat mencoba berdiskusi dengan partner awalmu, John Roebuck. Dia adalah orang kaya, tetapi investasi di tambang batu baranya sendiri sedang goyah. Kamu melihat kekecewaan di matanya. Dia tidak meragukan ide kondensor itu, tetapi dia meragukan kemampuanmu untuk mengubahnya menjadi produk yang dapat dipasarkan sebelum dia bangkrut. Ketika Roebuck akhirnya bangkrut, kamu merasa ide brilianmu telah ikut tenggelam bersamanya. Patenmu, yang seharusnya menjadi tiketmu menuju kemakmuran, kini menjadi aset yang disita, tidak bernilai bagi siapapun kecuali dirimu sendiri. Kamu melihat prototipe model di sudut ruangan, diselimuti debu, sebuah pengingat yang menyakitkan akan janji yang belum terpenuhi. Saat itu adalah titik terendah. Kamu menyadari bahwa penemuan tidak hanya membutuhkan kecerdasan dan ketekunan, ia juga membutuhkan kesempatan dan modal. Seorang penemu jenius yang kelaparan tetaplah seorang jenius yang kelaparan. Namun, di tengah semua keputusasaan itu, kamu tidak pernah meragukan prinsip di balik kondensor terpisah. Kamu tahu, ilmu pengetahuan itu benar. Kamu hanya perlu waktu dan sumber daya untuk mewujudkan presisi yang dibutuhkan. Inilah kisah yang sering terlupakan dari revolusi besar, tahun-tahun kegigihan yang suram, perjuangan melawan kemiskinan dan kelelahan, hanya untuk menjaga agar nyala api ide tetap menyala. Kamu sekarang hidup ganda. Di siang hari, kamu adalah seorang surveyor, berjalan melintasi rawa-rawa dan mendaki perbukitan Skotlandia, merasakan nyeri otot karena pekerjaan fisik yang berat. Kamu harus fokus pada pengukuran saluran air, mengabaikan gema ide-ide besarmu. Namun, di malam hari, kamu kembali menjadi James Watt, penemu yang terobsesi. Kamu duduk di meja kerjamu yang sempit, cahaya lilin memantul dari sketsa detailmu. Kamu mencoret-coret perhitungan, mencari cara untuk mengatasi masalah yang paling sulit, kurangnya presisi dalam manufaktur. Kamu tahu bahwa kondensor terpisah hanya akan bekerja jika silinder utamanya hampir sempurna bulat dan halus. Kamu ingat percakapan pahit dengan para pandai besi yang menatap bingung pada permintaanmu akan toleransi yang begitu ketat. Mereka terbiasa membuat tong besi yang kasar,
mereka tidak bisa membuat barel meriam yang halus dan presisi. Kamu merasakan tekanan di kepala. Ide revolusionermu sedang dicekik oleh keterbatasan teknologi pada zaman itu. Kamu mulai merasa lelah. Rasa lelah ini bukan hanya fisik, tetapi mental, kelelahan karena harus terus-menerus mempertahankan keyakinanmu di hadapan skeptisisme dan kegagalan finansial. Kamu melihat patenmu, secarik kertas yang menjanjikan kemuliaan. Paten itu sekarang berada di tangan kreditor Rubak, menunggu nasibnya yang tidak pasti. Rasanya seperti idemu telah disandera. Kamu mulai berpikir untuk menyerah. Mungkin kamu ditakdirkan hanya menjadi pembuat instrumen, seorang pria yang ahli dalam memperbaiki alat-alat kecil, bukan seorang visioner yang mengubah dunia. Kamu melihat sisa-sisa model yang kamu bangun, pecahannya menunjukkan ketidaksempurnaan. Jika kamu tidak bisa mendapatkan pengecoran yang benar, bagaimana mesin ini bisa berfungsi dalam skala besar? Lalu, datanglah surat dari Matthew Boulton. Boulton, industrialis dari Birmingham, mendengar desas-desus tentang penemuanmu dari lingkaran akademis. Dia bukan hanya pengusaha, dia adalah seorang pencipta yang terobsesi dengan kualitas. Kamu membaca suratnya berulang kali. Dia menawarkan untuk membeli saham paten Rubak, membersihkan hutangmu, dan memberimu bengkel yang sesuai dengan ambisi mesinmu. Kamu merasakan lonjakan harapan yang begitu besar hingga hampir menyakitkan. Ini bukan hanya masalah uang. Boulton memiliki Soho Manufactory, pusat manufaktur paling canggih di Inggris. Dia bisa mendapatkan mesin bor terbaik, material terbaik, dan yang paling penting, dia percaya pada perlunya kualitas dan presisi. Kamu menyadari bahwa terkadang, terobosan besar dalam sejarah tidak hanya terjadi di kepala penemu, tetapi di persimpangan antara ide cemerlang dan sumber daya yang tepat. Ide kondensor terpisah membutuhkan presisi abad ke-19 untuk menjadi kenyataan di abad ke-18. Saat kamu mengemasi perkakasmu untuk pindah ke Birmingham, kamu merasakan campuran lega dan tekad yang baru. Perjuangan melawan kemiskinan dan isolasi telah berakhir. Sekarang, perjuangan melawan hukum material baru saja dimulai, tetapi kali ini, kamu memiliki amunisi yang tepat. Keberanian seorang penemu seringkali diukur dari berapa lama ia dapat menahan keraguan dan kekurangan, sambil terus memegang teguh keyakinan pada kebenaran yang tidak terlihat. Kamu berada di kantor John Rubak, bukan di Glasgow, tetapi di dekat tambang dan pabriknya yang ambisius. Udara di sini terasa lebih beruap dan panas, penuh dengan bau belerang dan janji industri. Kamu melihat Rubak, seorang pria dengan mata tajam dan kepercayaan diri yang meluap-luap. Dia adalah seorang industrialis, seorang pendiri pabrik besar yang bergerak dalam peleburan besi dan batu bara. Kamu mencium aroma ambisi yang kuat darinya. Rubak tidak tertarik pada teori elegan tentang panas laten, dia tertarik pada penghematan batu bara. Tambang-tambangnya tergenang air, dan mesin Newcomen melahap keuntungannya. Baginya, mesin yang efisien adalah satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. Kamu meletakkan cetak birumu di atas mejanya. Garis-garis presisi watt berhadapan dengan realitas kasar bisnis Rubak. Kamu menjelaskan kondensor terpisah, jaket uap, dan potensi mesin aksi ganda. Kamu tidak menggunakan bahasa ilmiah yang rumit, kamu berbicara dalam bahasa penghematan dan daya. Kamu melihat ekspresi Rubak berubah. Dia tidak hanya melihat perbaikan teknis, dia melihat ribuan ton batu bara yang akan dihemat setiap tahun. Dia melihat keuntungan besar, dan yang lebih mendesak, keselamatan tambangnya. Dia setuju untuk mendanai patenmu, membersihkan hutang-hutang kecilmu, dan memberimu bengkel untuk membangun model skala penuh. Kamu merasakan kelegaan yang luar biasa. Akhirnya, ada seseorang yang memiliki sumber daya untuk percaya pada visimu. Namun, kamu juga merasakan tekanan yang ditimbulkannya. Rubak tidak sabar. Dia membutuhkan mesin ini berfungsi sekarang, sebelum tambangnya benar-benar tenggelam. Kamu mulai bekerja di Cairn Iron Works milik Rubak. Lingkungan itu brutal dan berisik. Kamu mendengar palu-palu raksasa menghantam besi, suara pengecoran yang mengerikan, dan bau logam cair yang menyengat. Disinilah kamu harus mewujudkan desainmu, tetapi disinilah kamu juga menghadapi masalah terbesar, material. Kamu menyerahkan desain silinder presisi kepada pekerja pengecoran, tetapi mereka hanya bisa menggelengkan kepala. Silinder besi cor yang mereka hasilkan,
bahkan yang terbaik, masih jauh dari toleransi ketat yang kamu butuhkan. Kamu menyentuh silinder pertama yang kamu terima. Permukaannya kasar, bentuknya sedikit oval. Kamu tahu, uap akan lolos. Kamu mencoba menggunakan kulit dan hem tebal untuk menyegel celah, mencoba mengisi ruang antara piston dan dinding. Setiap upaya gagal, mesinmu bocor seperti saringan. Kamu melihat ketidaksabaran di mata Rubak. Ia berinvestasi besar pada ide, tetapi hasil praktisnya nol. Perjuanganmu adalah untuk menyelaraskan presisi yang kamu butuhkan dengan kemampuan manufaktur pada zaman itu. Kamu menyadari bahwa mesin uap yang revolusioner tidak dapat dibuat tanpa revolusi dalam metode pengecoran. Hubungan dengan Rubak memburuk. Ada ketegangan yang konstan antara kebutuhanmu akan kesempurnaan dan kebutuhan Rubak akan kecepatan. Kamu tahu kamu benar tentang efisiensi, tetapi tanpa presisi, efisiensi itu tidak ada artinya. Masa depan mesin uap modern terhenti, bukan karena teori, tetapi karena kekasaran besi cor. Kamu belajar bahwa penemuan besar tidak hanya membutuhkan terobosan, tetapi juga partner yang tepat dan infrastruktur manufaktur yang mampu mendukung presisi yang dituntut oleh ide tersebut. Dan Rubak, meskipun ambisius, tidak dapat memberikan teknologi yang kamu butuhkan. Kamu berada di Karen Iron Works, dan kamu merasakan hawa panas dari tungku peleburan yang membakar kulitmu. Disinilah impianmu seharusnya diwujudkan, tetapi disinilah kamu menemukan tembok teknologi. Dengarkan suara mesin bor kasar yang mencoba membentuk silinder besarmu. Bunyinya bukan ritmis, itu adalah suara gesekan yang tidak teratur, sebuah pengakuan bahwa alat itu tidak mampu mencapai presisi yang kamu butuhkan. Kamu melihat piston, dan kamu melihat silinder yang seharusnya menjadi rumahnya. Kamu mencoba memasukkannya, dan kamu merasakan celah di sekelilingnya. Kamu bisa memasukkan koin tipis di antara piston dan dinding silinder. Uap akan lolos melalui celah itu, merusak kevakuman, dan kondensor terpisahmu akan menjadi penemuan yang tidak berguna. Kamu merasakan pandangan tajam Rubak di punggungmu. Dia telah mempertaruhkan sejumlah besar kekayaannya yang semakin berkurang pada janji efisiensimu. Kamu mulai merasa seperti seorang dukun, bukan seorang penemu. Kamu tahu mantra termodinamikamu benar, tetapi kamu tidak memiliki tongkat ajaib manufaktur untuk menjalankannya. Kamu menghabiskan waktu berbulan-bulan mencoba menambal masalah ini. Kamu menggunakan kain, tali rami, bahkan campuran timah lunak, mencoba membuat segel yang akan menahan tekanan dan panas tanpa terlalu banyak gesekan. Setiap kali kamu menjalankan mesin prototipe, mesin itu berjuang. Ia bergerak, tetapi tidak dengan kekuatan yang kamu janjikan. Kamu melihat kelelahan di wajah para pekerja yang mencoba menjaga mesin agar tidak bocor. Kamu mendengar kabar buruk, tambang Rubak semakin tergenang. Kegagalan mesin uapmu untuk beroperasi dengan cepat dan efisien sama dengan keputusannya untuk tenggelam lebih dalam ke dalam hutang. Kamu merasakan rasa bersalah yang menusuk. Bukan hanya uangmu sendiri yang kamu pertaruhkan, tetapi juga sumber daya orang lain yang percaya padamu. Lalu, pukulan datang. Rubak bangkrut. Kamu berdiri di tengah bengkel yang sunyi. Suara pengecoran berhenti. Kamu melihat patenmu, ide cemerlangmu, dipindah tangankan kepada kreditor, hanya sebagai salah satu aset di antara properti tambang dan besi yang gagal. Kamu merasa kosong, tahun-tahun kerja keras, kecerdasan, dan pengorbanan, semuanya terancam hilang karena satu kelemahan teknis, kurangnya silinder yang dibor dengan presisi. Kamu terpaksa meninggalkan mesinmu dan kembali ke pekerjaan surveyor yang melelahkan. Kamu berjalan, kamu mengukur, kamu merencanakan kanal, tetapi pikiranmu terus kembali ke silinder yang bocor itu. Kamu menyadari bahwa kegagalan bukanlah akhir dari penemuan, itu adalah bagian darinya. Kegagalan ini, kegagalan Rubak, adalah ujian terakhir bagi keyakinanmu. Namun, di tengah puing-puing kemitraan yang hancur, sebuah cahaya kecil muncul, nama Matthew Boulton. Boulton, yang percaya pada ide dan kualitas manufaktur. Kamu menyadari bahwa penemuanmu tidak mati. Ia hanya menunggu infrastruktur yang tepat untuk dilahirkan. Perjuangan melawan kemiskinan dan ketidakpercayaan mengajarkanmu bahwa terkadang, seorang penemu harus bertahan lebih lama dari dana yang mereka miliki. Kamu duduk sendirian di ruangan yang dingin. Tidak ada suara dentingan palu,
Tidak ada desisan uap, hanya keheningan yang menyesakkan. Tahun ini, 1773. Kamu merasakan beratnya jubah duka di bahumu. Bukan hanya kegagalan finansial dan kesulitan teknis yang membebani, tetapi kehilangan yang jauh lebih dalam. Istrimu, yang telah menanggung tahun-tahun kesulitan, skeptisisme, dan obsesimu pada uap, kini tiada. Kamu memandang keluar jendela. Dunia terasa buram, dan semua perhitunganmu, semua presisi ilmiah yang kamu perjuangkan, terasa tidak berarti di hadapan kenyataan emosional yang kejam ini. Kamu ingat bagaimana dia selalu ada di sisimu, menawarkan dukungan praktis atau kehangatan di tengah kegelisahanmu. Dialah jangkar di tengah badai keuangan dan kegagalan prototipe. Sekarang, jangkar itu hilang. Kamu menyentuh meja kerjamu, tetapi kamu tidak menyentuh perkakas, kamu menyentuh kekosongan. Kamu tidak bisa lari dari rasa sakit ini. Kamu tidak bisa menghitungnya, kamu tidak bisa mengukurnya, dan kamu tidak bisa mendesain ulang realitas ini. Kehilangan ini adalah kekuatan yang tidak dapat dikendalikan oleh fisika. Kamu mendapati dirimu tenggelam dalam kesibukan pekerjaan surveyor, mengukur tanah, membangun kanal, bukan karena kamu ingin, tetapi karena kamu harus. Pekerjaan itu memberikan pelarian mental, cara untuk fokus pada garis lurus dan sudut siku-siku, jauh dari lingkaran yang tak terpecahkan dari kesedihanmu. Setiap malam, kamu kembali ke rumah yang sunyi. Kamu mengambil perkakasmu, mencoba menyalurkan rasa sakit itu menjadi desain, tetapi tanganmu terasa berat. Kamu menyadari betapa rentannya keberanian manusia di tengah inovasi. Kamu mungkin jenius, kamu mungkin bertekad, tetapi kamu tetaplah manusia yang rentan terhadap tragedi. Di tengah kesendirian itu, datanglah secercah harapan yang tipis, seperti uap pertama yang naik dari ketel dingin. Surat dari Matthew Boulton. Boulton, yang telah mendapatkan patenmu dari kreditor Rubak yang bangkrut, memanggilmu ke Birmingham. Tawaran Boulton bukan hanya kemitraan bisnis, itu adalah tawaran untuk menyelamatkanmu dari jurang keputusasaan. Dia menawarkan lingkungan di mana kamu bisa fokus pada apa yang kamu kuasai, jauh dari kesulitan keuangan dan kenangan menyakitkan di Skotlandia. Kamu merasakan dorongan untuk bergerak. Kamu harus meninggalkan masa lalu. Kamu harus pergi ke Soho Manufactory, pusat kemajuan industri Inggris. Kamu menyadari bahwa terkadang, untuk melanjutkan, kamu harus membiarkan dirimu ditarik oleh kekuatan eksternal. Ide penemuan yang hebat tidak boleh mati karena kesedihan pribadi. Itu harus dibangkitkan. Kamu melihat ke belakang sekali lagi pada masa lalumu, pada silinder yang bocor, pada meja yang dingin, pada kekosongan. Kamu mengambil napas. Ini adalah perpisahan dengan kegagalan dan kesedihan. Kamu akan membawa semua pelajaran tentang presisi, semua pengetahuan tentang panas laten, ke tempat di mana mereka akhirnya dapat dihargai. Kehidupan mungkin mengambil sesuatu darimu, tetapi ia juga memberikan kesempatan kedua. Kamu duduk di ruang tunggu di Soho Manufactory, Birmingham. Udara di sini berbeda, tebal dengan asap industri, tetapi juga berbau harapan. Ini adalah tahun 1774. Kamu telah melewati masa-masa terburuk. Pukulan finansial, isolasi, dan yang paling menyakitkan, hilangnya orang terkasih. Kepergian istrimu meninggalkan luka dingin yang tidak bisa disembuhkan oleh panas uap sekalipun. Kamu membawa semua kesedihan itu bersamamu, tetapi kamu juga membawa cetak biru yang tidak pernah kamu ragukan. Saat Boulton menyambutmu, kamu melihat di matanya bukan kasihan, tetapi pengakuan. Dia melihat potensi yang belum terrealisasi. Kamu dibawa ke bengkelnya, dan kamu bisa mendengar perbedaan yang mencolok. Bukan lagi suara pengecoran kasar Rubak, tetapi bunyi mesin yang berirama, presisi. Kamu bisa mencium bau logam yang ditangani dengan hati-hati, minyak pelumas yang berkualitas, dan ketertiban. Boulton memberimu satu ruangan untuk dirimu sendiri, sebuah studio untuk eksperimenmu. Ia memberimu modal, dan yang paling penting, ia memberimu akses ke teknologi manufaktur terbaik. Kamu menyadari bahwa kamu tidak hanya mendapatkan partner, kamu mendapatkan lingkungan yang setara dengan ide-idemu. Fokus utamamu kembali ke masalah lama, silinder yang bocor. Boulton memperkenalkanmu pada John Wilkinson, seorang maestro pengecoran besi yang terkenal karena mesin bor barel meriamnya yang luar biasa.
Kamu dibawa ke pengecoran Wilkinson. Kamu merasakan getaran lantai saat mesin bor raksasa itu bekerja. Kamu melihat silinder besi cor yang diputar dan dibor secara horizontal, sebuah teknik yang menjamin kebulatan dan kelurusan yang belum pernah dicapai sebelumnya. Kamu menyentuh permukaan silinder yang baru dibor. Rasanya halus, hampir sempurna. Kamu tidak bisa memasukkan koin di antara piston dan dinding, celahnya hampir tidak ada. Kamu merasakan lonjakan kegembiraan yang hampir sama intensnya dengan saat pencerahanmu di lapangan golf bertahun-tahun yang lalu. Akhirnya, ada teknologi yang bisa mewujudkan visimu. Dengan silinder yang hampir sempurna ini, kamu mulai merakit mesin skala penuh pertamamu. Kamu memasang kondensor terpisah. Kamu membungkus silinder dengan jaket uap. Kamu memasang pompa udara yang kamu rancang dengan susah payah. Ketika kamu menyalakan mesin itu, bunyinya sangat berbeda. Tidak ada gerutuan atau desisan uap yang bocor. Hanya suara ritmis, kuat, dan stabil. Asteris klotak, desis cepat, klotak, desis cepat. Mesin itu bekerja. Ia bekerja dengan kekuatan yang luar biasa dan yang paling penting, ia bekerja dengan efisiensi yang dramatis. Konsumsi batubaranya anjlok hingga 1/4 dari mesin Newcomen. Kamu menyentuh mesin itu, silinder kerjamu panas, dan kondensor terpisahmu dingin. Panas dan dingin telah dipisahkan, dan potensi yang tersembunyi selama bertahun-tahun kini dilepaskan. Kamu menyadari bahwa ini bukan hanya tentang penemuan kondensor, ini tentang kemitraan antara kejeniusan teori, keuletan pribadi, dan presisi manufaktur. Inilah momen ketika perjuangan seorang pria melahirkan kekuatan yang akan menggerakkan kereta api, kapal, dan seluruh pabrik. Kamu telah mengubah panas yang terbuang menjadi denyut nadi revolusi industri.